pagi, Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Bersyukur pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kembali beribadah bersama-sama, walau dalam keadaan yang terbatas. Tetapi kiranya keterbatasan ini tidak mengurangi hadirat Tuhan turun di dalam kehidupan kita, tidak mengurangi kuasa Tuhan turun di dalam kehidupan kita. Kita memulai ibadah kita pagi hari ini, namun sebelumnya mari kita sama-sama teduhkan kepala bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini, izinkan kami duduk diam di bawah kaki-Mu, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Walau dalam keterbatasan, tapi kami tahu kuasa Tuhan tidak terbatas. Hadirat Tuhan tidak dapat dibatasi oleh apapun, Bapak. Hadirat-Mu Tuhan, kami yakini melawan kami semua umat-Mu pada hari ini. Kami menyerahkan jalan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya dalam tangan-Mu. Biarlah kuasa Tuhan yang menguasai seluruh kehidupan kami, seluruh pelayan-pelayan-Mu pada hari ini, ya Bapak. Kami percaya ibadah kami adalah ibadah yang diberkati Tuhan, ibadah yang mengandung janji-janji-Mu, ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami siap dan kami memulai ibadah kami. Kami tahbiskan ibadah kami yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan terang hidup kami. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kami nyatakan kerinduan kita untuk senantiasa dekat dan bisa memuji menyembah Tuhan. Hatiku rindu menyembah-Mu Tuhan.
berubah. Kalau dunia kami tergoncangkan Tuhan, tapi kami tahu satu hal yang tidak pernah tergoncangkan, bahwa ketetapan-Mu dalam hidup kami tidak akan pernah berubah. Kami tahu Tuhan, kami pegang teguh setiap janji dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Pagi hari ini kami akan duduk tenang bersama-sama untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu diberitakan bagi kami. Pakailah hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, agar setiap perkataan firman-Mu itu berkuasa untuk mengubah seluruh hidup kami. Sebab kami percaya firman ini adalah Engkau sendiri. Kami percaya bahwa firman-Mu mengandung janji kekal bagi kehidupan kami, bagi keluarga kami, bagi masa depan kami. Mari Tuhan berbicara melalui firman-Mu. Hati kami terbuka menerima. Kami siap ditegur, kami siap diperbaiki dan dituntun dalam kebenaran. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini, di rumah-rumah kami, di hidup kami seperti di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Terang hidup kami, kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam buat Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang ada di rumah masing-masing, saudara sekalian yang ada di tempat ini. Kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan, ya, sebab walaupun semua hal boleh berubah, tapi satu hal bahwa di dalam Tuhan, apa yang Tuhan tetapkan buat hidup kita itu tidak akan pernah berubah, walaupun situasi berubah, saudara sekalian. Ya, jadi minggu ini kita masih harus beribadah secara online lagi, ya, karena kita melihat perkembangan situasi yang ada. Saudara-saudara sekalian masih tetap setia ada di rumah masing-masing untuk mengikuti ibadah ini. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, saudara-saudara sekalian. Saya ajak kita akan melihat di dalam sebuah kisah dalam Alkitab kita. Ya, saya mau ajak kita melihat tentang ini, saudara sekalian. Bahwa kita itu sedang ada di sebuah masa di mana semua hal itu digoncangkan. Ya, semua saat ini masuk dalam kondisi perubahan yang luar biasa, saudara-saudara sekalian. Ya, jadi dalam kondisi seperti ini, semua orang itu mulai mendefinisikan situasi ini dengan persepsinya masing-masing. Ya, saudara sekalian, orang-orang ada yang bilang, ada orang yang bilang, oh ini situasi di mana Tuhan sedang mengutuk bumi. Ya, ada yang bilang lagi, situasi ini rekayasa orang untuk menghancurkan perekonomian dunia. Ya, semua orang dengan persepsinya masing-masing, saudara sekalian, hari-hari ini. Nah, saudara sekalian, apapun yang terjadi, saya bisa bilang terserah apa persepsi orang. Satu hal yang harus kita pegang, yang harus kita percaya, saudara sekalian, bahwa Tuhan yang pegang kendali atas semua keadaan. Ya, jadi saudara-saudara sekalian percaya, saudara sekalian, bahwa segala sesuatu saat ini sedang direset oleh Tuhan. Semua sedang dikembalikan kepada apa yang harusnya jadi asal muasal. Ya, gereja Tuhan hari-hari ini, saudara sekalian, kita lihat gereja itu dikembalikan kepada esensi peribadatannya, yaitu apa? Orang harus benar-benar menjalin hubungan dengan Tuhan. Orang tidak perlu lagi dibawa untuk fanatik kepada organisasi gereja. Orang dibawa untuk orang Kristen, ya, tidak lagi dibawa untuk fanatik kepada gedung gereja yang mewah-mewah, pendeta-pendeta yang besar yang kalikan. Orang sekarang dibawa kepada esensi. Orang Kristen sekarang dibawa esensi kepada peribadatan yang sesungguhnya, yaitu semua orang percaya harus bahu-membahu, saling mengejar untuk semakin membangun hubungan dengan Tuhan. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, situasi ini, ya, saya sering sampaikan begini, yang mau dekat sama Tuhan ya akan makin dekat. Yang tadinya main-main dengan Tuhan, mau dekat dengan Tuhan, ya ada banyak kesempatan saat ini untuk bisa semakin bisa dekat dengan Tuhan. Orang yang mau main-main terus-terusan, gak mau dekat sama Tuhan, ya akan semakin main-main dalam kondisi ini. Jadi ini situasi yang merubah segala sesuatu. Ya, segala hal dirubah saat ini, saudara sekalian. Kita masuk dalam sebuah era yang orang bilang sekarang namanya kondisi new normal.
Ya, hal yang tadinya tidak lazim, tidak normal, masuk ke dalam sebuah situasi yang jadi kenormalan yang baru. Misal dulu kita lihat orang pakai masker, kadang-kadang kita bilang, kemayu teman pakai masker. Ya, kadang-kadang saya juga pribadi kadang orang bilang, apa sih orang kemana-mana kok harus ditutup-tutupi mukanya? Takut apa? Tapi sekarang saudara sekalian mau nggak mau, saudara sekalian di gereja juga kalau nanti kita sudah bisa ibadah dalam gereja, semua orang protokolnya harus pakai masker. Ya, jadi sesuatu yang tadinya tidak normal, tidak lazim, tidak biasa, jadi sebuah kenormalan baru. Ya, sekarang kita masih mengalami fenomena ini. Kalau mau salaman, itu agak salaman apa orang, apa begini, apa salaman. Ini fenomena yang sekarang ya enak nggak enak. Ya, tersinggung nggak tersinggung, mau nggak mau kita mengalami situasi. Jadi segala sesuatu masuk ke dalam sebuah proses perubahan yang luar biasa. Nah, kalau kita masuk dalam situasi ini, ya saya percaya buat kita semua ini situasi yang gak gampang, situasi yang tidak mudah buat kita. Ya, banyak orang-orang, banyak perusahaan-perusahaan mulai gulung tikar. Banyak karyawan yang mulai dirumahkan, banyak usaha-usaha yang mulai mengalami kesusahan. Tidak gampang bagi kita semua. Ya, jadi banyak keadaan-keadaan baru yang kita harus adaptasikan dengan diri kita. Makanya, saudara sekalian, perubahan yang seperti ini yang terjadi itu merupakan sebuah proses sebetulnya yang harus kita jalani bersama-sama. Nah, bagi kita orang-orang percaya, kita mau ikuti proses perubahan ini atau tidak? Ya, semua orang juga akan ambil keputusan. Tapi bagi kita orang percaya, perubahan yang seperti ini kita harus masuki dengan pola pikir yang seperti apa, pola kehidupan yang seperti apa yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, kita akan lihat bersama-sama. Saya mengajak saudara-saudara melihat sebuah kisah dalam Alkitab. Ada menceritakan seorang tokoh yang mengalami situasi perubahan yang dahsyat sekali. Ya, saya bilang perubahan yang dahsyatnya melalui sebuah tragedi besar dalam kehidupannya. Orang ini namanya, saudara kenal, namanya Ayub. Ya, kenal sih enggak, tapi tahu dalam Alkitab. Saya juga nggak kenal. Dia kenal saya, tapi saya nggak kenal dia. Ya, kita semua tahu kisah dalam Alkitab yang namanya seorang tokoh Ayub. Ya, Ayub ini mengalami sebuah kondisi perubahan yang luar biasa melalui sebuah keadaan yang saya bilang itu namanya tragedi dalam kehidupannya. Ya, mari saya ajak kita membuka Alkitab di dalam kitab Ayub pasal yang ke-9. Mari kita sama-sama buka ayat ini. Ayub pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Mari kita baca sama-sama ayat ini. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. 2, 3. Tetapi Ayub menjawab, sungguh aku tahu bahwa demikian halnya. Masakan manusia benar di hadapan Allah? Jikalau ia ingin berperkara Allah 1 hari 1000 kali, ia tidak dapat membantahnya. Allah yang bijak dan kuat, siapakah dapat berkeras melawan dia dan tetap selamat? Saya firman Tuhan katakan, amin. Nah, saudara-saudara sekalian, ayat ini, ya, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4 tadi diucapkan oleh Ayub itu bukan pada saat kondisi sedang baik-baik. Ya, kita tahu Ayub itu pada saat ayat ini sedang diperkatakan oleh Ayub, ya, kalimat ini sedang dibicarakan oleh Ayub. Ayub sedang dalam kondisi yang disebut sebagai sebuah tragedi yang saya bilang terpahit dalam kehidupan. Coba saudara bayangkan, di pasal 1 padahal Tuhan bilang ini sama iblis, saya punya orang loh yang namanya Ayub, orangnya itu saleh, orangnya jujur, orangnya takut akan Tuhan. Enggak ada sama sekali orang yang ditemukan di bumi sama seperti dia. Itu di pasal pertama Ayub dibangga-banggakan oleh Tuhan. Tiba-tiba saudara sekalian berikutnya dia alami sebuah tragedi yang saya bilang ini sebuah tragedi yang paling pahit dalam kehidupan. Saudara bayangkan, yang pertama itu 10 anaknya pada usia matang meninggal dalam waktu 1 malam. Saudara bisa bayangkan, ya, kita seandainya kehilangan 1 orang anggota yang kita kasih dalam rumah kita saja, itu rasanya sudah kayak membolak-balik dunia kita. 1 orang saja pergi dari rumah kita, jangankan pergi dipanggil Tuhan,
pergi untuk merantau saja, rasanya dalam hati nggak karuan rasanya. Saya itu sampai sekarang ini walaupun anak saya masih SD, udah mau SMP, saya mulai pikirannya kok bentar lagi sudah mau SMP, kok bentar lagi SMA, nanti kuliah udah pergi lagi dari rumah. Saya sudah mulai berpikir, aduh, kok gitu rasanya, padahal masih nanti. Rasanya saja buat saya, anak saya nanti kalau di kota itu bagaimana ya? Padahal anak saya masih kecil, saya juga rasanya baru kemarin lulus kuliah, rasanya gitu ya. Tapi rasanya itu belum pergi, rasanya sudah ada sesuatu yang aduh nanti susah, pasti nggak enak situasinya. Saudara bayangkan Ayub kehilangan 10 anaknya dalam waktu 1 malam. Nggak hanya itu, Ayub itu orang terkaya di belahan timur yang terkenal. Dia bukan hanya kaya di satu kota saja, tapi Ayub itu terkenal di belahan timur sebagai orang yang terkaya, dan seluruh hartanya dalam waktu yang sangat singkat tiba-tiba hilang lenyap begitu saja. Saudara bisa bayangkan, anaknya hilang, hartanya hilang. Lalu bukan hanya berhenti di situ, saudara sekalian, Ayub punya sahabat, ada 3 sahabat Ayub. Di masa yang kesukarannya ya, si Ayub ini, bukannya sahabatnya itu datang untuk menguatkan Ayub, yang terjadi adalah mereka justru datang malah menghakimi Ayub, menyalah-nyalahkan Ayub. Itu mengerikan saudara sekalian. Kita tahu bahwa yang namanya sahabat itu harusnya ada di masa yang senang, juga ada di masa yang sukar. Ternyata di masa yang sukar 3 sahabat Ayub meninggalkan Ayub. Ya, itu sangat mengerikan saudara sekalian. Artinya pada saat Ayub sedang ada di tengah badai, tidak ada orang yang mendampingi dia. 3 sahabatnya tidak mendampingi dia, menyalahkan dia. Istrinya tidak menjalankan peranannya sebagai seorang istri. Istrinya malah bilang begini, marah-marah sama Ayub, kamu ngapain sih dalam kondisi seperti itu, kok malah masih menyembah Tuhan? Sudah, sekarang saran saya, istrinya bilang, saran saya, kamu itu lebih baik kutuki saja Tuhan. Orang kamu sudah begini kok, dibeginikan luar biasa sama Tuhan. Kamu kutuk Tuhan, setelah itu kamu mati saja. Itu ayat yang ditulis oleh firman Tuhan di dalam kitab Ayub. Saudara sekalian, disumpahi suaminya, setelah mengutuki Tuhan, sudah kamu lebih baik mati saja. Tidak hanya berhenti di situ, saudara sekalian, Ayub itu menderita sebuah sakit. Menurut penelitian kurang lebih 9 bulan penyakit yang dia alami ini. Penyakit yang sampai hari ini itu belum ada diagnosanya. Sampai hari ini penyakit yang dialami oleh Ayub itu belum ada diagnosanya. Ya dia hanya mengalami, sebenarnya penyakitnya ini, dia hanya mengalami gatal-gatal, ya. Tapi tubuhnya sampai borokan, bau. Nah, gatal yang menyerang ini kalau digaruk pakai beling, rasa gatalnya nggak hilang. Saudara bayangkan ini, betapa tragedi ini datang menghampiri kehidupan Ayub. Ya, dari orang yang full kebahagiaan, saya bilang ya, orang yang kaya, keluarganya lengkap, dia terpandang, dia punya jabatan, dia terkenal, tiba-tiba dirubah situasinya, situasi berubah begitu saja, semuanya dibalik sama sekali. Nah, harusnya kondisi tragedi seperti ini, saudara sekalian, membuat Ayub harusnya berpikir, wah ini Tuhan berlaku tidak adil. Ya, Tuhan ini di mana pada saat perubahan hidup ini sedang datang? Ya, kita tahu cerita ini bahwa Ayub itu nggak tahu loh bahwa ini ada pembicaraan sebelumnya antara Ayub dengan iblis sehingga semuanya terjadi. Harusnya kalau jadi Ayub harusnya Ayub berkata begini, Tuhan di mana pada saat keadaan ini datang? Harusnya Ayub bisa marah kepada Tuhan, kemudian bisa tinggalkan Tuhan. Ngapain Tuhan lagi? Kondisi yang berubah kehidupan Ayub begitu rupa. Itu harusnya membuat Ayub bisa bertanya, saya salah apa? Saudara sekalian, rata-rata orang kalau dibawa ke dalam sebuah situasi yang tragedi yang seperti ini, itu pasti rata-rata orang akan mulai menyalahkan Tuhan. Kemudian nanti makin jauh dari Tuhan, lama-lama meninggalkan Tuhan. Pertama cuma curiga sama Tuhan, wah jangan-jangan Tuhan yang bikin saya sengsara. Lama-lama menyalahkan, lama-lama meninggalkan Tuhan. Sebab sesuatu orang biasa menghadapi situasi perubahan yang gak enak seperti ini, itu akan mulai menyoroti bahwa Tuhan itu tidak adil. Ya, orang yang tidak siap dengan perubahan yang datang dalam kehidupan, kalau perubahannya
Tapi kalau tiba-tiba dibawa kepada sebuah situasi yang perubahannya nggak enak, maka orang cenderung akan mulai menyoroti bahwa ini Tuhan pasti nggak adil. Ya, padahal kita lihat sama-sama saudara dalam ayat yang kita baca Ayub nggak seperti itu. Dalam ayat yang pertama kita lihat sama-sama. Justru ini yang Ayub ucapkan. Ayat yang pertama kita lihat. Ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Bisa dibuka ayat yang kedua. Oke, ayat yang kedua. Ayub justru malah berkata seperti ini. Sungguh aku tahu bahwa demikian hal masakan manusia benar di hadapan Allah. Saudara bayangkan, dia punya kesempatan untuk salahkan Tuhan, dia ada. Dia harusnya bisa marah sama Tuhan, bisa. Tapi ini yang terjadi saudara sekalian, dia justru malah mengucapkan begini, masa sih manusia benar di hadapan Allah? Yang berupaya Ayub sampaikan adalah begini, bahwa sebenar-benarnya kita, Tuhan tetap paling benar dalam bertindak. Jadi artinya dia tidak berupaya membela diri saudara sekalian. Dia justru menyadari bahwa tragedi yang sedang mengubah seluruh kehidupannya itu membuat dia berpikir bahwa masa sih manusia benar? Ya intinya saudara sekalian, Ayub mau bilang bahwa Tuhan itu nggak pernah bikin salah dalam kehidupan manusia. Ya, jadi dia tidak berupaya membela diri, dia tidak berupaya menyalahkan Tuhan. Ya, dia nggak bilang begini, Tuhan, saya kan sudah baik, saya kan sudah takut akan Tuhan, saya sudah beri ini, sudah beri itu. Mungkin kita saat ini mungkin ada orang-orang atau kita semua sedang mengalami situasi ini. Kita dibawa dalam sebuah tragedi kehidupan, lalu kita bilang begini, Tuhan, saya kan sudah melayani Engkau, saya kan sudah taat sama Engkau Tuhan, saya sudah rajin kasih perpuluhan, saya sudah rajin melayani Engkau kemana saja saya mau. Tapi kenapa Tuhan bawa saya dalam tragedi yang seperti ini? Kadang kita akan mempertanyakan seperti itu. Tapi Ayub tidak. Dia tidak mempersalahkan Tuhan. Dia nggak berupaya bilang Tuhan yang salah, Tuhan yang harusnya tidak lakukan ini buat kehidupannya Ayub. Tidak. Dia justru malah bilang begini, masa sih manusia benar? Atau intinya bahwa ini saudara sekalian, Tuhan tidak pernah bikin salah dalam semua tindakannya. Ini yang perlu kita pertanyakan dalam sebuah proses perubahan yang mungkin hari-hari ini Tuhan menghadapkan dalam hidup kita. Perubahan karena situasi ini, atau perubahan dalam pergumulan saudara-saudara masing-masing dalam kehidupan. Mari pertanyakan sama-sama dalam hidup. Jangan-jangan dalam setiap perubahan hidup yang datang dalam hidup kita, kita sedang berupaya menyudutkan Tuhan, menyalahkan Tuhan, dan berkata semua ini terjadi karena Tuhan. Mari sama-sama pertanyakan di sisi. Kita belajar dari Ayub, dia tidak sama sekali mempersalahkan Tuhan, tidak sama sekali membela diri. Ayat yang ketiga kita lihat sama-sama. Ayat yang ketiga berkata begini, bisa dibuka. Jikalau ia ingin berperkara, ya berperkara dengan Allah. Berperkara itu bahasanya maknanya begini, protes, negur Tuhan, atau ngelawan keputusan Tuhan. Ya, kalau ingin berperkara dengan Tuhan, ini berkata 1 dari 1000 kali ia tidak dapat membantahnya. Saudara sekalian, pada saat masa perubahan datang melanda kehidupan kita, ya, dan itu tidak mengenakan diri kita, walaupun kita mau coba lawan Tuhan, mau coba protes sama Tuhan, mau lawan Tuhan, mau tegur Tuhan, Tuhan ini salah. Tapi tetap saja kalau kita mau sadari bahwa diri kita manusia itu tidak sebenar-benarnya, kita tidak akan pernah bisa membantah apa kebenaran Allah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan manusia. Jadi sebetulnya lebih baik kita berkata seperti apa yang Ayub katakan. Ayat yang keempat, Ayub berkata begini, saudara. Coba lihat ayat yang keempat. Ayat yang keempat, Ayub berkata begini, justru dia tidak salahkan Tuhan. Dia bilang masa sih manusia yang benar. Dia malah berkata juga begini, Allah itu bijak dan kuat. Saudara-saudara sekalian, Ayub itu harusnya punya alasan untuk menyalahkan Tuhan. Dia punya alasan untuk marah sama Tuhan. Dia punya alasan untuk bantah Tuhan. Tapi sebaliknya saudara sekalian, Ayub ini punya cara pikir di atas rata-rata. Dalam ayat yang keempat ini,
Dia mengatakan sesuatu yang tidak biasa, saudara sekalian. Pada saat dia sedang dalam kondisi yang gak enak, dia justru malah berkata begini, Allah itu bijak. Ya, kalau kita bilang Tuhan bijak pada saat gak ada momen apapun yang gak enak, gampang aja. Apalagi kalau saat berkat Tuhan melimpah, ya, usahanya lancar-lancar, terus keluarga baik-baik semuanya dalam kondisi yang sehat-sehat, lalu kita bilang Allah itu bijak, itu gampang saja. Tapi saudara bayangkan, masalahnya Ayub sedang mengalami 5 tragedi tadi. Anaknya mati, hartanya hilang, sahabatnya tinggalkan dia, istrinya kutuki dia sendiri mengalami sakit yang tidak ada diagnosanya, yang menyiksa Ayub sama sekali. Dan dia tetap berkata begini, Allah itu bijak. Pertanyakan ini dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada saat kita mengalami semua proses perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup kita, apakah kita masih berani bilang Tuhan itu bijak? Ayub, dia tidak tegur Tuhan, dia tidak salahkan Tuhan, tidak berupaya juga lari dari Tuhan. Dia berkata Allah bijak. Bijak itu dalam bahasa Ibrani pakai kata hakam. Hakam itu artinya ini, ada dua makna. Hakam itu yang pertama bijak, dalam bahasa Ibrani hakam itu punya arti yang pertama tidak pernah salah dalam tindakan. Jadi saudara sekalian, kalau Ayub bisa berkata seperti saat dia menghadapi tragedi yang seperti ini, dia sedang berupaya memberitahu kepada kita begini, walaupun tragedi yang menyakitkan datang dalam hidup dia berani bilang begini, bahwa Allah itu tidak pernah salah di dalam bertindak buat Ayub. Kalau Ayub bisa berkata seperti saat itu, saya yakin apapun tragedi yang pernah datang, apapun perubahan-perubahan hidup yang datang dalam hidup kita, proses-proses yang Tuhan izinkan alami dalam hidup kita, saya yakin belum seberat apa yang Ayub rasakan. Saja Ayub bisa bilang bahwa Allah itu tidak pernah salah dalam tindakan, maka kita pun harusnya punya kesempatan yang sama untuk bilang dalam proses-proses kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita harus bilang begini, Allah itu tidak pernah salah dalam bertindak buat hidup saya. Jadi saudara sekalian, makna selanjutnya dari bijak atau hakam tadi adalah begini, Allah itu bijak, artinya yang kedua, dia mahir dalam seni membentuk kehidupan. Bijak artinya mahir dalam seni pembentukan karakter, dalam seni pembentukan kehidupan. Kalau Ayub gak lawan Tuhan, kalau Ayub gak salahkan Tuhan dan sebagainya, alasannya saudara sekalian, karena Ayub tahu dalam pemahamannya Ayub bahwa Ayub yakin bahwa Tuhan itu adalah ahli dalam seni membentuk kehidupan orang. Ketika dia berkata Allah itu bijak, dia sedang dalam pemahamannya berpikir begini, gak apa-apa saya dalam tragedi, gak apa-apa saya masuk dalam proses kehidupan, karena saya tahu bahwa saya sedang jatuh di dalam seorang tangan dalam pribadi, atau jatuh di tangan orang yang ahli dalam membentuk kehidupan saya. Jadi Ayub sedang memahami bahwa semua proses dalam kehidupannya adalah proses pembentukan hidup. Ya, waktu Tuhan membentuk Ayub, waktu Ayub menyadari bahwa Allah itu adalah pembentuk yang ahli, dia itu bukan apa sih namanya, kalau penjaga itu kan dibentuk oleh penjunan. Waktu Ayub sedang dibentuk oleh Tuhan, Tuhan itu bukan penjunan yang baru keluarin sore jadi penjunan, jadi baru anyar-anyaran, penjunan anyaran gitu ya, pembuat bejana baru, bukan. Tuhan itu bukan penjunan yang amatiran, dia itu adalah ahli dalam membentuk, ya, ahlinya ahli dalam membentuk. Jadi Ayub berpikir bahwa dia sedang ada di dalam tangan yang ahli dalam proses membentuk kehidupan. Jadi saudara sekalian, apakah kita masih punya pemahaman bahwa kita pada saat menghadapi proses kehidupan masih bisa berpikir bahwa kita sedang ada dalam proses pembentukannya Tuhan? Sebab saudara sekalian, kalau saya dan saudara sadar
bahwa pada saat kita masuk dalam proses perubahan, proses-proses dalam kehidupan kita, kalau kita sadar bahwa kita sedang ada di dalam pembentukan sang ahli, maka hasilnya pasti bagus dan teruji. Sebab dia ahli, dia bukan pembentuk yang baru kemarin sore belajar membentuk bejana. Enggak, saya dan saudara dibentuk Tuhan yang adalah ahli dalam membentuk. Kita perlu berani berkata, nggak apa-apa Tuhan, kalau saya masuk dalam proses-proses kehidupan, nggak apa, bentuk saja. Saya tahu, walaupun menyakitkan, walaupun rasanya nggak mengenakan buat saya tahu ini semua hanya proses di mana saya dibentuk. Dalam tekanan yang seperti ini, dalam air mata yang seperti ini, dalam ratapan yang seperti ini, dalam rasa dada sesak yang seperti ini, dalam keadaan yang tidak menyenangkan yang seperti ini, Tuhan tidak pernah salah bertindak. Dia cuma sedang berupaya membentuk saya. Kalau dia sudah selesai bentuk saya, maka saya tahu hasilnya pasti bagus dan teruji. Karena saya tahu bahwa saya ada di dalam tangan penjunan yang ahli dalam membentuk. Jadi saudara sekalian, kalau ini kita paham, maka kita nggak akan gampang-gampang baper dalam kehidupan. Orang yang baper pasti kan orang tidak paham. Orang paham nggak gampang baper. Orang yang baper karena kurang pemahaman. Jadi apa yang kita pahami akan membuat kita mengerti saudara sekalian, bahwa semakin banyak kejadian terjadi dalam hidup kita, semakin banyak kita melihat hal-hal hebat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, semakin kita mengenal Tuhan, kita akan semakin tahu bahwa sesusah-susahnya proses yang kita alami dalam kehidupan kita, Tuhan tidak pernah punya pikiran untuk membunuh kita. Tidak pernah sama sekali. Dalam proses yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, satu-satunya tujuan yang mau Tuhan kerjakan adalah Dia mau membentuk kehidupan kita. Jadi mari saudara sekalian kita pahami hal ini. Yang selanjutnya Ayub berkata begini, Allah itu bukan hanya bijak, Allah itu bukan hanya tidak pernah salah dalam tindakan dan ahli dalam proses membentuk kehidupan kita. Tapi yang selanjutnya Ayub berkata dalam begini, Allah itu kuat. Kuat itu tidak bisa digoyahkan. Allah itu punya pribadi, kalau Dia putuskan sesuatu terjadi, maka tidak ada yang bisa goyahkan. Ketetapan Allah akan jadi walaupun apapun yang terjadi. Apa itu? Walaupun apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi, ketetapan Allah tidak akan pernah goyah. Lagu yang tadi kita nyanyikan bersama-sama saudara kalian, Dia tetap Allah walau semua dunia bergoncang, tapi Tuhan tidak akan pernah tergoyahkan. Ini yang Ayub berupaya katakan begini, Allah itu bijak, Allah itu kuat, artinya bahwa kalau Dia sudah tetapkan sebuah keputusan, maka itu jadi, tidak akan pernah tergoyahkan. Dan keputusan-keputusan Allah, tindakan-tindakan Allah dalam kehidupan saya dan saudara sekalian, itu bukan tindakan untuk menghancurkan kita dalam proses, bukan untuk membunuh kita dalam proses, tapi itu upaya untuk membentuk kita jadi bejana yang indah dalam pemandangan Tuhan. Ya, saudara sekalian, Bilangan pasal 23 ayat 19 berkata begini, Allah itu bukan manusia, masa Ia berfirman dan tidak melakukannya? Masa Ia berdusta? Masa Ia mengucap sesuatu dan Ia menyesal? Tidak pernah sama sekali. Tuhan itu kuat, Dia tidak tergoyahkan. Saat Dia ambil keputusan buat hidup kita, itu jadi. Jadi saudara sekalian, mesti ini yang kita sadari dalam kehidupan kita. Kalimat selanjutnya berkata begini, siapakah yang dapat berkeras melawan Dia? Berkeras itu punya arti ini, keras kepala. Siapa sih yang bisa keras kepala melawan Dia dan tetap selamat? Berkeras itu juga punya arti ini saudara sekalian, berontak pada saat ditekan. Jadi kalimat ini berkata begini, siapa sih yang bisa berontak pada saat ditekan dan bisa tetap selamat? Ya, berkeras itu juga artinya begini, gak mau diremukkan, gak mau dibentuk. Ayub berupaya memberitahu pada kita begini, karena Allah itu bijak dan kuat, maka kalau kita mau keras kepala dalam proses kehidupan, kalau kita mau berontak dalam proses kehidupan, kita nggak mau diremukkan, kita nggak mau dibentuk, kita memberi diri untuk susah dibentuk oleh Tuhan, kita nggak akan selamat. Ini yang berupaya beritahu pada kita sekalian. Jadi masuk dalam proses kehidupan,
kita mesti menyadari hal ini. Selamat yang ditulis di situ itu punya arti beberapa hal sekali. Selamat itu bahasa Ibrani salam, ya, salam. Jadi selamat itu salam. Yang pertama, salam itu punya arti gitu. Salam itu adalah ikatan janji perdamaian. Itu sebuah ikatan yang menegaskan bahwa Tuhan itu ada di pihak kita. Jadi dalam kalimat ini ayat berupaya memberitahu gini, kalau kita tahu bahwa Allah itu bijak dan kuat, jangan berupaya berontak, jangan berupaya keras kepala sama Tuhan, jangan berupaya untuk nggak mau dibentuk oleh Tuhan. Sebab kalau nggak mau dibentuk oleh Tuhan, kita nggak mungkin ini terima ikatan perjanjian, kita nggak mungkin ini buat Tuhan jadi ada di pihaknya kita. Saudara sekalian, kalau pas lagi doa berkat itu, saya sih jarang maksudnya membacakan kalimat ini. Tapi kalau Pak Obed selalu saya memperhatikan sering mengucapkan kalimat ini. Tuhan menyinari wajah, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Sudah tahu nggak artinya? Arti dari Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita adalah bahwa Dia hanya akan fokus kepada kita. Dia mau hanya perhatikan kita, Dia mau berpihak kepada kita. Saudara bayangkan, kalau hidup kita saat kita sedang berjalan menghadapi tantangan, saat kita sedang mengalami kesukaran, waktu kita sedang ditekan oleh orang, kalau Tuhan matanya, perhatiannya dicurahkan untuk memandang kita, rasanya bagaimana? Ini sebuah situasi yang kita harapkan semua. Nah, ini bisa kita dapatkan pada saat kita tidak berkeras, pada saat Tuhan mau coba bentuk hidup kita. Ketika Tuhan mau bentuk kita, jangan berontak, jangan keras kepala, jangan tidak mau dibentuk. Sebab kalau tidak mau dibentuk, maka ini Tuhan jadi tidak hadapkan wajahnya sama kita. Ikatan perjanjian yang menegaskan bahwa Tuhan ada di pihak kita itu tidak akan terjadi. Maka mari kita beri diri kita untuk biar Tuhan bentuk kita dalam setiap proses-proses kehidupan yang Tuhan perhadapkan dalam hidup kita. Maka janji Tuhan adalah Dia hadapkan wajahnya kepada kita. Salam yang kedua itu artinya adalah upah baik yang menanti setelah proses. Kalau kita mau masuk dalam proses perubahan kehidupan dan kita tidak keras kepala, kita tidak berupaya memberontak, maka ada upah baik yang menanti setelah proses selesai. Lalu arti yang ketiga adalah salam itu artinya ganti rugi. Apapun yang terlepas dari hidup kita pada saat kita masuk dalam proses pembentukan, apapun yang kelihatannya lepas dari hidup kita pada saat kita masuk dalam proses pembentukan kehidupan kita, proses perubahan yang membentuk hidup kita, maka ini saudara sekalian, Tuhan tahu kapan waktu mengembalikannya. Asal ini saudara sekalian, kalau saya masuk dalam proses perubahan yang membentuk hidup saya tidak mau lawan, tidak mau keras kepala, gak mau berontak saya ditekan, gak mau susah dibentuk, maka ini saudara sekalian, Tuhan akan kasih upah baik. Apa yang hilang pada saat proses pembentukan datang dalam hidup kita, Tuhan tahu kapan itu dikembalikan dalam hidup kita. Kita tahu akhir kisahnya Ayub dalam pasal yang terakhir di dalam kitab Ayub ini. Alkitab mencatat buat kita begini, apa yang Ayub miliki dikembalikan Tuhan berkali lipat. Tuhan tahu apa yang hilang pada saat kita mau jalani proses kehidupan, proses perubahan dalam hidup. Maka itu Tuhan tahu kapan Dia kembalikan dalam hidup kita. Jadi saudara sekalian, kalau kita bisa menang dalam hal ini, maka kita akan bisa melihat hidup, melihat manusia, melihat Tuhan dalam cara pandang yang benar. Ya, kalau kita bisa lewat ini, maka perubahan akan membantu kita mengalami pemulihan dalam kehidupan. Jadi saudara sekalian, kesimpulannya adalah bahwa Tuhan itu tidak pernah bikin salah buat hidup kita. Ya, sebab Dia bijaksana dalam tindakan. Kalau toh kita masuk dalam proses hidup, pahami bahwa yang sedang bentuk kita adalah tangan ahli. Kita akan baik-baik saja, walaupun sakit, walaupun gak enak, walaupun tertekan rasanya mengeluarkan air mata, kita akan baik-baik saja karena yang bentuk kita adalah tangan yang ahli.
Kita nggak akan keras kepala, kita nggak akan lari dari Tuhan, kita nggak akan lawan Tuhan, kita nggak akan memutuskan untuk pergi dari Tuhan, karena kita tahu ini, bahwa kalau kita ikuti proses ini, bahwa kalau perubahan ini datang dalam hidup kita dan ini berupaya membentuk kita, maka Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepada kita. Tuhan akan menjadi sekutu dengan kita, yang menemani kita pada saat kita sedang dalam kesukaran, sedang dalam kondisi apapun. Dia hadapkan wajahnya hanya kepada kita sesuai janji berkat firman Tuhan. Tuhan akan berikan upah, Tuhan akan berikan ganti rugi, sehingga kalau proses ini semua selesai, saudara sekalian, kematangan kita akan teruji, cara kita melihat akan semakin baik, kita akan jadi lebih bijak. Saya dan saudara-saudara akan jadi pribadi yang lebih hormat lagi kepada Tuhan, karena kita tahu tujuan Dia hanya untuk membentuk seluruh kehidupan kita. Jadi saudara sekalian, mari, boleh dunia ini berubah, boleh orang di sekeliling kita berubah, boleh kondisi ekonomi kita berubah, nggak apa-apa, asal kita pahami bahwa ini adalah cara Tuhan yang adalah seorang ahli dalam pembentukan karakter kehidupan kita orang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa menghadap Tuhan. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Kalau kebenaran firman Tuhan pagi hari ini membuka mata kami untuk melihat bahwa setiap proses perubahan yang Tuhan izinkan datang dalam hidup kami itu tidak untuk membunuh kami, sama sekali tidak untuk menjatuhkan kami, tapi semua itu untuk punya tujuan membentuk hidup kami. Kami tahu kalau ada ahli, kalau adalah ahlinya dalam membentuk hidup kami Tuhan. Engkau bukan penjunan kemarin sore yang berupaya membentuk kami asal-asalan, enggak. Engkau adalah pribadi yang tahu jelas dari mana kami asalnya, dari mana kami diambil, dan Engkau tahu bagaimana cara membentuk kami dengan sempurna Tuhan. Oleh sebab itu, masuk dalam setiap perubahan yang Tuhan izinkan dalam hidup kami. Mari Tuhan mampukan kami untuk memahami ini Tuhan, agar semakin hari hidup kami semakin mempermuliakan nama-Mu, Engkau semakin permuliakan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kau berkati seluruh umat-Mu pagi hari ini, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Siapapun yang melihat ibadah kami pagi hari ini, dimanapun Kau duduk, Kau dilawat Tuhan pagi hari ini, dimanapun Kau berada hari ini, dalam situasi apapun, yakini bahwa ini adalah proses daripada Tuhan untuk membentuk seluruh kehidupan kita sekali. Mari belajar datang dan menyerahkan diri kepada Tuhan, tidak berontak, tidak melawan, ikuti prosesnya agar Tuhan akan kembalikan semua dalam kehidupan kita. Hal-hal baik yang sudah Tuhan berikan akan Tuhan taruhkan lebih dalam lagi dalam hidup kita, asal kita mau ikuti setiap proses yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Ini janji kami Tuhan, kami mau terus berpegang teguh kepada Engkau. Tidak mau kami melepaskan Engkau Tuhan. Walaupun dunia semua tergoncang, Engkau tetap Allah yang tidak tergoncangkan, dan kami mau terus berpegang kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kau memberikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini dalam setiap hati kami Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau yang berkuasa lebih jauh mengerjakan pekerjaan firman Tuhan dalam kehidupan setiap kami Tuhan, agar kami boleh bertumbuh, semakin serupa dengan pribadi-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami naikkan ucapan syukur dan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pada akhirnya saudara sekalian, kiranya berkat daripada Allah, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus untuk menyertai kami sekali, mulai saat ini seterusnya sampai Maranatha, sampai Tuhan datang kembali. Terpujilah nama-Mu, kami naikkan doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Terang hidup kami. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.